Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari TI 3B ingin diskusi tentang warehouse, sales, dan distribution terhadap ERP dan hubungannya dengan sistem informasi manajemen. Untuk kelompoknya, kami beranggotakan dua orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Lukman Hakim, dan teman saya Muhammad Syaidan Nuron Jihadin. Selanjutnya itu siklus akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya siklus ketiga komponen yaitu siklus warehouse, sales, dan distribution dalam ERP yang menggambarkan serangkaian proses yang terjadi dalam manajemen gudang, penjualan, dan distribusi produk dalam suatu perusahaan. Berikut ini penjelasan singkat untuk masing-masing siklus tersebut. Yang pertama, siklus warehouse. Yang pertama adalah penerimaan barang, yang dimana proses dimulai dengan penerimaan barang dari pemasok, barang diterima, diperiksa, dan dicatat dalam sistem ERP. Yang kedua, penyimpanan. Barang-barang yang disimpan dalam gudang dengan pengaturan yang efisien berdasarkan strategi penyimpanan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, pengambilan. Ketika ada pesanan, sistem ERP akan memandu pengambilan barang dari gudang sesuai pesanan pelanggan. Yang keempat, pemindahan. Jika perlu, barang bisa dipindahkan antar lokasi gudang untuk mengoptimalkan penyimpanan. Yang terakhir, pengiriman. Barang yang telah diambil akan dipersiapkan dan dikirim ke pelanggan sesuai dengan pesanan. Untuk selanjutnya, siklus sales. Berisi yang pertama, penawaran. Penawaran harga dan persyaratan yang diberikan kepada pelanggan. Penawaran ini bisa menjadi dasar satu pesanan. Yang kedua, pesanan penjualan, yang dimana pesanan pelanggan diterima dan dimasukkan ke dalam sistem ERP. Pesanan ini kemudian proses. Yang ketiga, pembuatan faktur. Setelah proses pesanan selesai, faktur dibuat berdasarkan pesanan dan dikirim kepada pelanggan. Yang terakhir, pembayaran. Sistem ERP mencatat pembayaran pelanggan dan mengelola informasi tentang piutang pelanggan. Yang terakhir, siklus distribution. Untuk penjelasannya, yang pertama, perencanaan distribusi, di mana proses dimulai dengan perencanaan distribusi yang mencakup pemilihan metode pengiriman, perutan, dan alokasi sumber daya. Yang kedua, pengaturan pengiriman. Pesanan pelanggan diterima dan pengaturan pengiriman dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Yang ketiga, pelacakan pengiriman. Sistem ERP memungkinkan pelacakan pengiriman secara real-time, memastikan pelanggan mendapatkan produk sesuai jadwal. Yang terakhir, manajemen persediaan. Distribusi juga melibatkan manajemen persediaan untuk memastikan ketersediaan produk yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, siklus warehouse, sales, dan distribution dalam ERP adalah serangkaian proses yang terkoordinasi dengan baik untuk mengelola stok, memproses pesanan, mengirimkan produk, dan memastikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu apa itu warehouse? Warehouse atau gudang dalam ERP bertanggung jawab untuk mengelola semua aspek penyimpanan dan manajemen persediaan pada barang. Fungsi warehouse dalam ERP itu mencakup penanganan penerimaan barang, pemrosesan pesanan, pengelolaan stok, pemilihan barang, pengepakan, pengiriman, dan pelaporan inventory. Sistem ERP yang baik akan memantau stok barang secara real-time, membantu mengoptimalkan penyimpanan, mengurangi biaya persediaan, dan mengoptimalkan proses pengiriman. Selanjutnya, apa itu sales? Sales di sini dalam modul penjualan ERP, sales ini penjualan mengelola seluruh siklus penjualan, mulai dari penerimaan pesanan hingga pengiriman barang dan faktur. Fungsi penjualan melibatkan pencatatan pesanan pelanggan, penjadwalan pengiriman, pemantauan status pesanan, penagihan, dan pelaporan penjualan. Dalam konteks penjualan, ERP membantu dalam mengelola informasi pelanggan, menetapkan harga, mengelola promosi dan diskon, serta memastikan ketersediaan stok saat mengambil pesanan.
Selanjutnya yaitu apa itu distribusi? Distribusi di sini yang dimaksudkan adalah distribusi barang, mencakup perencanaan dan pengelolaan pengiriman barang dari gudang ke pelanggan atau titik penjualan lainnya. Fungsi distribusi melibatkan pengaturan rute pengiriman, pemantauan pengiriman real-time, manajemen armada, pelacakan pengiriman, hingga pengelolaan dokumen pengiriman. Dalam ERP, distribusi mengintegrasikan informasi dari modul gudang dan penjualan untuk memastikan pengiriman tepat waktu dan efisien. Integrasi antara modul gudang, inventory tadi, penjualan, dan distribusi dalam ERP memungkinkan perusahaan untuk mengelola rantai pasokan secara efisien. Informasi yang akurat dan real-time membantu perusahaan merespon permintaan pelanggan dengan cepat, mengoptimalkan persediaan, meningkatkan keputusan pelanggan, dan mengurangi biaya operasional. Lalu, bagaimana hubungan untuk ketiganya? Yang pertama, sebagai integrasi data. Data yang dikelola di dalam gudang, penjualan, dan distribusi saling terintegrasi. Misalnya, ketika pesanan penjualan diterima, informasi tersebut secara otomatis disinkronkan dengan gudang untuk memastikan ketersediaan stok. Begitu pesanan diproses, data pengiriman dan informasi pelanggan juga diperbarui secara real-time di seluruh sistem tentunya. Integrasi ini memastikan bahwa semua departemen memiliki akses ke informasi yang sama dan terkini. Selanjutnya yaitu ada optimasi persediaan. Gudang dan penjualan bekerja sama untuk mengoptimalkan persediaan. Penjualan memberikan informasi tentang permintaan produk dari pelanggan, sementara gudang memberikan data tentang stok yang tersedia. Dengan memahami permintaan dan ketersediaan stok secara bersamaan, perusahaan dapat mengelola persediaan dengan lebih efisien. Sistem dengan cepat memberikan peringatan jika stok barang rendah atau jika ada pesanan berlebih yang memerlukan redistribusi. Selanjutnya yaitu pemantauan pengiriman. Distribusi menggunakan data dari gudang dan penjualan untuk memantau pengiriman barang. Informasi pesanan dari penjualan digunakan untuk mengatur rute pengiriman yang efisien. Sementara data stok dari gudang membantu dalam memastikan bahwa pesanan dapat dipenuhi. Pemantauan pengiriman ini mencakup pelacakan real-time, memungkinkan perusahaan untuk memberitahu pelanggan tentang status pengiriman dan mengatasi masalah dengan cepat jika terjadi keterlambatan atau masalah lainnya. Yang terakhir yaitu pelaporan dan analisis. Data dari gudang, warehouse, penjualan, dan distribusi digunakan untuk membuat laporan dan analisis yang komprehensif. Informasi ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis, seperti merencanakan produksi berdasarkan permintaan pelanggan, mengidentifikasi tren penjualan, dan mengoptimalkan rute pengiriman. Analisis ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area-area di mana proses dapat ditingkatkan atau di mana efisiensi dapat dicapai. Oke, untuk selanjutnya, apa kaitan antara ERD dan sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan informasi yang relevan kepada manajemen suatu organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Nah, keterkaitan antara ERP dan sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, integrasi data. ERP mengintegrasikan berbagai modul termasuk warehouse management, sales, dan distribution untuk mengelola informasi operasional perusahaan. Informasi ini menjadi dasar yang kuat bagi sistem informasi manajemen untuk menghasilkan laporan dan analisis yang mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, pelaporan. Sistem informasi manajemen menggunakan data dari ERP untuk menghasilkan laporan manajemen yang memberikan wawasan tentang kinerja perusahaan. Informasi dari modul ERP seperti penjualan, stok, dan distribusi digunakan dalam laporan ini. Yang ketiga, analisis. Sistem informasi manajemen memproses data dari ERP untuk melakukan analisis lebih mendalam, misalnya analisis tren penjualan, perbandingan biaya operasional, atau pemantauan efisiensi operasional dapat membantu manajemen membuat
keputusan yang lebih baik. Yang keempat, dukungan keputusan. Sistem informasi manajemen membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Informasi dari ERP seperti perkiraan penjualan, inventaris, dan biaya operasional. Memberikan landasan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang kelima, kinerja organisasi. Kombinasi ERP dan sistem informasi manajemen membantu dalam pemantauan dan perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan. Informasi dari ERP digunakan untuk mengukur pencapaian target dan memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Jadi, ERP dan sistem informasi manajemen sangat berkaitan karena ERP menyediakan data operasional yang menjadi bahan baku sistem informasi manajemen untuk memberikan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan efektif dalam suatu organisasi. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan. Dalam sistem ERP, modul warehouse, sales, dan distribusi saling berhubungan erat, menciptakan lingkungan di mana data inventaris, pesanan, dan pengiriman terintegrasi dengan baik. Integrasi ini memungkinkan perusahaan memantau stok barang, mengelola pesanan, dan mengatur pengiriman lebih efisien. Terkait dengan sistem manajemen informasi yang lebih luas, ERP menyediakan operasional yang terperinci, mendukung analisis mendalam, dan memfasilitasi pengambilan keputusan strategis. Dengan sinergi antara ERP dan sistem informasi manajemen, perusahaan dapat merespon perubahan pasar dengan cepat, meningkatkan efisiensi, dan mencapai keunggulan kompetitif. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.